Shalom Bapak Ibu dan teman-teman. Waktu saya bertanya pada Tuhan, apa yang harus saya bahas hari ini? Tuhan memberikan saya Ayub 6. Waktu itu saya bingung, karena topik ini adalah topik yang cukup berat. Kasus Ayub itu menarik bukan karena Ayub tahan menghadapi segala cobaan yang dialaminya, tapi karena dialog Ayub dengan teman-temannya. Dialog ini sangat mendalam, sehingga akhirnya kitab Ayub digolongkan sebagai kitab hikmat. Kitab hikmat itu terdiri dari kitab Ayub, Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Hikmat palsu ini diucapkan oleh teman-teman Ayub yaitu Elifas, Bildad, dan Zofar, di mana mereka ini sebetulnya mengenal Allah, tapi mereka punya pandangan yang salah tentang Allah. Yang menarik adalah, pandangan ini sulit sekali untuk ditemukan kesalahannya. Kita cuma tahu kalau pandangan orang-orang itu salah karena pada akhir kitab Ayub, Allah marah dan menghukum mereka bertiga. Allah bilang pada mereka tidak mengatakan hal yang benar tentang aku. Kalau dibaca sepintas, pendapat-pendapat dari Elifas, Bildad, dan Zofar ini kelihatannya betul. Tapi kalau kita cermati baik-baik, sebetulnya banyak kesalahan yang bisa ditemukan. Dari kitab Ayub ini, kita juga bisa mempelajari sebetulnya bagaimana pandangan kita tentang Tuhan. Apakah Allah itu menurut kita seperti ini, atau Allah menurut kita itu seperti itu? Mari kita mulai dari pasal 4 dan 5. Saat itu adalah pertama kali Elifas menjumpai Ayub, di mana Ayub itu sedang menderita karena sakit kulitnya. Elifas mengatakan beberapa hal. Mari kita cerna perkataan-perkataan Elifas sambil kita pikirkan, apakah pernyataan-pernyataan itu betul? Di manakah letak kesalahan dari pernyataan tersebut? Adakah orang yang mati dengan tidak bersalah? Mungkinkah seorang manusia benar atau tahir di hadapan Allah? Bencana dan kesusahan muncul karena ulah manusia itu sendiri. Berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Dia yang melukai, dia juga yang membebat. Dia yang memukul, tetapi dia juga yang menyembuhkan. Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu? Salah atau benarkah pernyataan Elifas tersebut? Secara garis besar, Elifas berpendapat bahwa orang yang benar itu tidak mungkin sama sekali ditinggalkan oleh Allah. Elifas berpendapat bahwa Ayub itu ditinggalkan oleh Allah karena dia mendapat malapetaka yang begitu besar. Yang kedua, Elifas juga berpendapat bahwa Ayub itu pasti punya dosa yang tersembunyi, sehingga Allah membunuh ke-10 anaknya dan juga menghabisi seluruh harta kekayaannya. Yang ketiga, menurutnya, tidak ada orang di dunia ini yang tidak bersalah tetapi mengalami penderitaan. Sekarang kita bisa tahu kalau pendapat Elifas ini salah, karena Allah akhirnya begitu marah dan menghukumnya. Kenapa Allah begitu marah? Karena Elifas itu sudah berkata tentang hal-hal yang tidak benar mengenai dia. Berarti Elifas sedang menghakimi Allah atau sedang memfitnah Allah.
Jadi, pendapat Elifas itu salah. Ada orang yang menderita walaupun dia tidak punya kesalahan apapun terhadap Allah. Ada dua bukti yang jelas dalam Alkitab tentang hal ini. Yang pertama adalah orang buta sejak lahir yang disembuhkan oleh Yesus di Yohanes 9. Dia buta bukan karena dia dan bukan karena orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Selama masih siang, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Jadi, orang ini buta justru karena Tuhan mau memakai dia sebagai alat untuk menunjukkan kehebatan dan kemuliaan Allah. Yang kedua, Tuhan Yesus juga menderita tanpa dia punya salah apapun. Ini sama seperti Ayub. Tapi bedanya, Ayub menderita karena ulah iblis, sedangkan Tuhan Yesus menderita karena ulah kita. Jadi, apa kesimpulan kita? Jangan menghakimi orang yang menderita. Kita tidak pernah tahu apa rencana Tuhan terhadap dia. Jadi, jangan menghakimi dia. Dan Tuhan itu tahu batas dari masing-masing manusia ketika memberikan penderitaan. Jadi, dia akan memberikan batasan untuk iblis untuk mencobai manusia sebatas kemampuan manusia tersebut. Apa yang seharusnya dilakukan terhadap orang yang menderita? Ini dijawab dalam Ayub 6 ayat 14. Siapa menahan kasih sayang terhadap sesamanya, melainkan takut akan Yang Maha Kuasa. Dari jawaban Ayub ini, ada dua hal yang sebaiknya kita lakukan terhadap orang yang menderita. Yang pertama, mengasihi orang yang menderita. Jadi tidak seharusnya kita menyalahkan atau menghakimi orang yang menderita. Karena ketika kita mengasihi orang yang menderita, kita sedang menjalankan takut akan Tuhan. Tapi ketika kita menghakimi orang yang menderita, kita sedang menghakimi Tuhan. Yang kedua adalah memandang dia sebagai sesama. Artinya, kita harus memandang dia sederajat. Nah, kita punya kecenderungan ketika kita melihat orang itu menderita, kita memandang kalau diri kita pasti lebih baik atau lebih benar. Ini adalah tipuan iblis. Karena tidak selalu kita itu lebih benar atau lebih baik dari orang yang menderita. Jangan-jangan kalau kita tidak bisa menganggap orang lain itu sederajat, itu artinya kita sudah jatuh dalam tipuan iblis. Ketika kita lihat orang yang menderita, kita harus mencoba memposisikan diri kita dalam posisinya, dan kita merenungkan apa yang sebetulnya dibutuhkan. Lalu, kita bisa bantu dia sesuai dengan perintah untuk pengikut-pengikut Yesus, yaitu kasihilah sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Mari kita ubah cara pandang kita mulai dari sekarang. Jangan seperti cara pandang Elifas yang setiap kali kita melakukan kebaikan, kita mengatakan kalau Tuhan itu bertanggung jawab untuk memberikan kita berkat. Allah itu pasti suka kalau kita mengasihi orang yang menderita. Karena seperti tadi di Yohanes 9, Allah itu menciptakan orang yang menderita, salah satu tujuannya adalah untuk bisa menyatakan kemuliaannya di dalam orang itu. Mari kita ingat siapa yang menderita sekitar kita. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengasihinya. Apa juga yang bisa kita lakukan sebagai sesamanya. Selamat melayani orang yang menderita. Tuhan memberkati.